Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi. Pagi. Pagi semuanya. Ini Pagi, Mbak. masih pada tidur apa ya? Masih pada ngantuk? Ayo semangat teman-teman. Oke, di sini saya nggak sendiri ya. Saya sama teman saya. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Fania Tegirana. Saya dari SMA KM Unimus. Saya dari Komisi 2 dan teman saya ada Mbak Hani. Mbak Hani. Halo teman-teman semua, selamat pagi teman-teman. Pagi, Mbak Hani. Perkenalkan, saya Hani, saya juga dari Komisi 2 Senat Mahasiswa KM Unimus Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, dari yang paling jauh. Ini dari yang paling jauh, dari mana nih? Teman-teman dari mana nih? Sebentar saya lihat di sini. Dari mana yang paling jauh ya? UMS deket. Terus, ini dari mana lagi nih? ISI, ini dari ISI. Siapa yang dari ISI? Untidar. Oke, saya panggil satu-satu aja ya. Dari mana nih? STIT SMNT tuh Mas Muhammad Bisri. Dari mana Mas ini Mas? STIT SMNT Mas. Dari Tabalong, Kak. Dari mana? Dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Wah, paling jauh. Keren. Sip, keren banget ya dari jauh terus. Siapa lagi ya? Siapa lagi nih Mbak? Mungkin ini, coba Mas Aji Nugroho. Halo Mas Aji, apakah sudah terhubung di room bersama kami? Mas Aji Nugroho dari Unisnu. Mana nih suaranya dari Mas Aji? Harusnya masih pagi nih, masih semangat ya Mbak Fania. Iya Mas, pagi ini harusnya masih semangat sih. Ini ada yang dari mana lagi ya paling jauh? Tadi udah dari Kalimantan ya. Dari Atif Syafiq, Polkasmar. Polkasmar nih mana Mas? Mas Atif. Poltekkes Semarang mungkin Kak. Halo. Poltekkes Semarang. Halo. Iya, tetangga ya berarti ya. Dekatan. Oh, jadi singkatan. Aduh, nggak suka nih singkat-singkat kayak gini. Gimana kalau kita nyapain dari Unimus, Mbak? Yang deket Oke, gitu. boleh banget nih. Siapa nih? Siapa nih? Ada Mbak-mbak aja deh. Mbak siapa nih? Mbak Vicky Nuraini dari Unimus. Halo Mbak Vicky. Ya, halo Kak. Halo, masih semangat ya? Masih pagi kok. Ya, Ya, mungkin bisa sambil on kamera ya Kak, biar kita sama-sama saling kenal juga. Kan biasanya ini beda ya dari yang lain ya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita bisa temu secara langsung, kali ini online, makanya ayo coba kameranya bisa sambil dibuka ya teman-teman. Ini ajang kita loh untuk berkenalan juga dari teman-teman dari berbagai daerah ya Kak Fania. Iya, apalagi tadi ada yang dari Kalimantan, keren banget. Berarti ini Iya. Selanjutnya nih ada teman kita dari Undip. Mungkin Mas Galang, Sisdia. Mana nih suaranya dari Mas Galang? Halo Mas Galang. wah ini Mas Galang masih tidur nih apa? No. Ini mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu ya Mbak, SEMA KM itu apa sih gitu? Senat mahasiswa itu apa sih gitu? Apa nih Mbak Fania? Ya apa nih Mbak Hani? Ayo Mbak. Mungkin dari teman-teman nih ada yang tahu. Ada yang tahu? Mungkin yang dari
Mungkin yang dari kampus lain namanya bukan SEMAKM atau nama lainnya apa gitu, tapi yang berbau-bau legislatif gitu. Mungkin dari tadi yang disebut namanya dari Mas siapa tadi? Mas Yang Galang. dari Kalimantan. Dari Kalimantan tadi. Mungkin dari univnya bukan SEMAKM atau nama lainnya apa gitu, Mas? Atau sama mungkin? Mas siapa tadi? Oke, mungkin kita bisa ini ada dari Poltekkes Bandung, Kak Fania. Oh, ada. Dari Fatan Sani. Mungkin dari Poltekkes Bandung juga ini bukan Senat ya, mungkin ini DPM juga. Mungkin dari Mas Fatan bisa menceritakan nih terkait DPM di sana gitu. Atau mungkin kita bisa kenalan dulu nih. Halo Mas Fatan. Ini masih pada tidur kayaknya, Mbak. Ini Atau mungkin malu-malu nih, Kak. boleh ya, boleh dijawab kalau memang lagi berhalangan buat on mic. Boleh banget di room chat. Mungkin lagi pada asik-asik weekend sih ya, Mbak. Iya, betul banget. Harusnya kita isi weekend ini dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Dan semoga training legislatif ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang mengikutinya. Amin. Amin. Gimana nih Mbak Hani, Senat Mahasiswa di Unimus tuh apa sih gitu? SEMA, kalau di Unimus itu namanya SEMA ya, itu singkatan dari Senat Mahasiswa. Itu jadi sama aja ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang namanya DPM atau SM, itu sama aja ya. Itu jadi suatu lembaga legislatif di lingkungan kampus, baik itu politeknik ataupun di universitas, itu sama aja gitu. Jadi kan mungkin di suatu kampus itu bagi teman-teman itu ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada juga lembaga yudikatif. Nah, kalau di Unimus sendiri, lembaga yudikatif dan legislatifnya sendiri itu ada di Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, mungkin itu sedikit gambaran singkat tentang nama Senat Mahasiswa di Unimus ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman nih, tadi kan sudah dibuka sedikit terkait Senat di Unimus. Nah, dari teman-teman mungkin nih ada yang ingin bercerita terkait Senat mahasiswanya atau kita di sini bisa sharing dulu ya sebelum kita mulai acaranya ya Kak Fania. Iya boleh-boleh, karena di sini kan juga sebagai ajang kita buat berbagi, terus saling sharing gitu loh antara teman-teman semua. Seperti itu. Ya, oke. Ini mungkin tadi yang cowok-cowok mungkin masih itu ya, masih menikmati weekend-nya. Nah, selanjutnya nih, dari Kak Estuning Budi Utami. Dari Undip. Mana nih suaranya? Kak Estu. Oke, masih belum ada suaranya ya ini. Mungkin kita panggil lagi dari siapa nih? Dari Kak Nikmatul Khairiah dari UISI. Masih ada juga. Masih belum ada juga. Atau mungkin teman-temannya masih malu-malu nih. Sepertinya masih pada malu, Mbak. Oke. Oke. Oh iya, kita sapa dulu. Di sini ada pemateri kita, BTW Mbak. Ada Mas Adit. Oh, sudah masuk pemateri yang spesial kita pada pagi hari ini. Kita sapa dulu Kak Adit. Halo Kak Adit. Halo Kak.
Mana Kak Adit nih? Tadi Halo. saya lihat ada Kak Adit. Nah, Kak. Halo Fania, Hani, salam kenal. Iya, salam kenal. Gimana Kak? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. luar biasa sekali ya Luar Kak. biasa. Kesibukannya apa Kak? Ya, pura-pura sibuk aja. Pura-pura sibuk. Uh, Nah, Kalau Kak Adit, nanti ada yang mau ngobrol-ngobrol sama Kak Adit, bisa di materi setelah ini ya. Sebelum materi nih, ada Mas Agung sebagai moderator. Coba Mas Agung udah ada di room belum ya? Kira-kira Mbak Hani? sudah nih. Halo Mas Agung, apakah sudah ada di room bersama kami? Halo Mas Agung. Wah, luar biasa sekali nih, Mas Agung juga sudah join di room kita pada pagi hari ini. Halo Mas Agung. Oh, lagi persiapan Mas Agung. Biar total gitu ya. Jadi Mas Agung ini teman-teman dulu pernah di SMAKM pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unimus tahun 2019 sampai 2020 ya Mas ya. Keren banget nih. Gimana Mas Agung kabarnya? Gimana Mas Agung kabarnya? Wah, mungkin kendala jaringan ya dari Mas Agung. Halo, cek Mas Agung. Cek. Sip. Apakah suara saya terdengar? Pesertanya dari mana aja, Fania? Oh, tadi pesertanya ada yang dari Kalimantan, Mas. Jauh banget. Keren. Terus ada yang dari Unida, terus ada yang dari Poltekkes Semarang, ada yang dari Unimus, banyak banget nih dari Unimus. Mungkin yang dari Unimus sebelumnya udah pernah tahu nih tentang Mas Agung. Wah, ini ada CV-nya Mas Agung nih, BTW. Kayaknya banyak banget nih, Mas. Saya kenalin ya, Mas, ke teman-teman untuk CV-nya Mas Agung. Halo, Mas Agung. Halo. Halo. Ini saya bacakan untuk CV-nya Mas Agung ya. Boleh, silakan. Oke, nama Agung Setiawan, SPD. Ini ada saya seorang yang bertanggung jawab, jujur, percaya diri, pantang menyerah, amanah, dan bisa bekerja secara tim. Wah, keren. Untuk kontak personnya itu ada WhatsApp ya Mas, 0822 4232 7947. Untuk emailnya sagung090@gmail.com. Oke, untuk alamatnya di Desa Kendayaan RT 2
RW 1 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Weh, dari Blora ya Mas. Mungkin dari teman-teman semua ada yang di sini, ada yang dari Blora. Nanti Ya, saya di Blora. bisa sharing-sharing langsung ya Mas ke Blora. Boleh. Oke. Nah, untuk keahliannya sendiri itu ada bisa dilihat ya teman-teman, ini keahliannya Mas Agung. Ya, keren banget, bisa editing. Untuk prestasinya tahun 2018 apa ini? 10 finalis esai Olimpiade Wijaya, dan 2018 juga finalis esai kuarteta. Untuk Mas Agung ini keren ya, untuk jago menulis ya Mas. Kalau soal esai ya. Dan untuk Alhamdulillah. Dan untuk pelatihan seminar dan workshop 2016 mengikuti LKMM Pradasar dan Dasar. 2018 LKMM Menengah National Leadership Training, kursus mahir dasar dan training legislatif. Pemakalah dalam seminar EduSentek, The International Web Seminar Implementation Microsoft Azure 2019, makalah dan seminar EduSentek, pemateri kegiatan LKMM Pradasar dan Dasar. Tahun 2020 partisipan The International Seminar Teaching and Learning Strategies in Higher Education Amid COVID-19 Outbreak. Partisipan The National Webinar on Kiat-Kiat Nulis Draft Article, Jurnal Internasional Bereputasi, pemateri pelatihan public speaking. Untuk pengamat organisasi tahun 2016 sampai 2017, Sekretaris 2 BEM FMIPA Unimus, anggota Komputing Matematika Unimus, UKM PSM Unimus, anggota Dewan Rencana Ahmad Dahlan Siti Walida Unimus, anggota Organisasi MIPA tahun 2017, Wakil Gubernur Unimus, Koalisi Berpendidikan, Penalaran Materi Kota yang masih Imam MIPA Unimus, dalam Sekretariatan IMA 2015 sampai 2019 Sekretaris Mahasiswa Unimus, Sekretaris Bidang Organisasi Imam Unimus, 2020 Ketua Mahasiswa, dan pengalaman kerjanya 2019 di Bidang Daerah Kita, 2019 pendidikan di SMA 15 Semarang. Banyak banget Mas kalau dari ini semuanya juga. Kalau Mas pengalaman sama Agung banget, nanti mungkin Mas Agung juga atau nanti bisa pun di Mas Agung. Oke, gimana Mas, udah siap untuk itu? Siap. Oke, ya, langsung aja karena berhubung mungkin langsung dari Mas Agung. Saya akan menanya Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada sarapan ya? Belum kayaknya? Belum. Ini udah Ini Mas. di pembukaan. Tidak apa-apa, kalau belum sarapan, masih kita itu harus tetap semangat meskipun belum sarapan. Kayaknya pematerinya udah datang ini. Saya sapa lebih dahulu ya. Mas. Halo, Mas Adit. halo Agung. Nah, kayaknya 2 kali Mas ya. Wih, mantap. Waktu ATM itu. Oh iya. Sekarang udah sarjana Agung ya, selamat ya. Tadi Mas, sama-sama. Mantap Pak Guru. Dulu kalau nggak salah waktu di TNI saya ketemu sama Mas Adit pertama kalinya itu. Sampai sana di kampus Unimus bisa ini tidak bisa secara langsung touring, tidak menurut Mas Adit menerima dari Mas Adit. Kita keluar di sekali karena 2 KM sangat tahu saya best. Karena ini udah mendunia banget ini Mas Adit. Saya harap dulu untuk para peserta itu ya Mas ya. Tunggu Agung. Saya ucapkan selamat datang teman-teman peserta aktif di kampus Unimus, mungkin belum tahu nih seperti apa Unimus. Nanti setelah pandemi ini berakhir, semoga kita bisa menang kampus itu di kampus tercinta kampus sama. Oke, sekarang saya akan dari Mas. Ini nama saya Lengkap Nama. Ini dari organisasinya sangat banyak sekali. Ini apa? Saya ada singkat-singkat ya Mas, seperti yang ditampilkan ya. Ada Ketua FID UNIF tahun 2012, dan juga politik di PKSI tahun 2017-2018, dan juga organisasi di Semarang. Tak lupa juga saat ini Mas Adit menjabat sebagai tenaga ahli DPR RI Komisi 8 dan juga instruktur bahasa Inggris FIB Universitas Diponegoro 2019-2020 serta instruktur bahasa Inggris PT Panasonic Brand Semarang tahun 2019-2020. Untuk keanggotaan komite
pada tahun ini, yaitu di tim kajian gugus tugas COVID-19 fraksi PKS DPR RI, dan tim ahli penyusunan draft RUU larangan minuman beralkohol serta kesejahteraan lanjut usia. Untuk riwayat pendidikannya, Mas Adit ini di Universitas Diponegoro Semarang, yaitu di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Undip pada tahun 2014-2019. Ada juga pencapaian akademik, yaitu pemenang karya terbaik Lomba Menulis Kisah Inspiratif Kamakarya Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Ada delegasi Undip pada ASEAN Youth Forum Malaysia tahun 2015 sampai dengan mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tahun 2016. Untuk kontak detailnya ini ada ditayangkan oleh panitia. WhatsApp-nya mungkin bisa dicatat oleh teman-teman karena untuk nanti bisa menggali lebih dalam tentang ilmu, pengetahuan, wawasan dari Mas Adit. Oke, nggak usah lama-lama ya Mas ya. Kabarnya Mas Adit sehat ya? Ya, oke. Baik, udah Agung? Oke, saya persilahkan kepada Mas Adit untuk menyampaikan materinya dan nanti kita akan tanya jawab selama 30 menit. Silahkan Mas Adit, waktu saya berikan kepada Mas Adit. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih juga untuk Agung yang sudah memandu acara cukup baik. Begitu juga dengan Fania dan Hani yang sudah mengisi pagi-pagi ini dengan penuh gairah. Gitu ya. Semoga yang masih tidur menurut klaim mereka bisa segera bangun dengan melihat Fania dan melihat Hani gitu ya. Ya Gung ya. Adit ini sangat pandai bagaimana cara untuk memicu semangat didikannya Mas Agung. Baik rekan-rekan semua, sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal oleh Mas Agung, perlu saya sampaikan bahwa saat ini memang saya beroleh amanah untuk menjadi bagian dari sistem penyelenggara negara. Nah, pada kesempatan lalu, salah seorang panitia meminta saya untuk mengisi khusus untuk section wawasan legislatif ini. Perlu saya sampaikan di awal ya teman-teman, jadi semenjak saya kuliah, saya tidak pernah sekalipun berada di lembaga legislatif di universitas. Bisa banyak di lembaga eksekutif, di mana untuk jabatan tertinggi bagi menteri. Namun ternyata ketika sudah selesai amanah di kampus, masuk ke dunia pasca kampus, ternyata saya tidak berada langsung di lembaga legislatif. Namun bukan berarti saya tidak tahu bagaimana cara kerja legislatif kampus. Setelah saya amati selama 1 tahun terakhir, ternyata memang model pengelolaan lembaga legislatif di kampus itu kurang lebih sedikit sama dengan lembaga legislatif makro, ini DPR. Jadi dalam hal ini saya coba untuk menyampaikan satu perspektif bagaimana semestinya atau bagaimana sebuah pengelolaan lembaga legislatif dalam tingkat nasional. Supaya kemudian kita bisa menampilkan atau bisa melihat satu perbandingan gitu. Bagaimana sih model pengelolaan lembaga legislatif yang patut atau yang sesuai kriteria yang sesuai dengan lembaga legislatif yang real gitu ya. Karena kalau kita lihat dengan model pengelolaan lembaga di kampus, khususnya lembaga senat atau DPM atau mungkin BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa atau dengan berbagai macam nomenklatur lainnya, kita lihat bahwa yang menjadi titik sumbernya atau titik adalah saya coba memberikan satu pengantar. Untuk selanjutnya bisa tolong dibuka slide selanjutnya. Nah, saya sampaikan teman-teman, kita bicara sedikit tentang sejarah ya, bahwa ketika masa Orde Baru, gitu ya, kita ketahui bahwa yang namanya kuasa untuk membentuk undang-undang itu jadi gitu ya. Kuasa untuk membentuk satu peraturan atau satu produk legislasi itu berada di tangan pemerintah, dalam hal ini presiden, gitu ya. Jadi karena itulah waktu itu ada satu cameo yang stempel, jadi tukang stempel dari produk undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah. Nah,
karena ini akan menjadi satu hal yang kemudian besar itu diubah. Jadi dalam undang-undang pertama disebutkan bahwa yang kuasa untuk membentuk legislatif undang-undangan tidak dibawahkan pemerintah di DPR. Jadi pemerintah dan presiden itu wewenang membentuk undang-undang. Begitupun juga dengan wewenang ini yang sama ada di tangan DPR seperti itu. Nah, jadi antara pemerintah dan DPR, mereka sama-sama punya kuasa untuk mengusulkan rancangan undang-undang untuk kemudian dibahas bersama. Nah, ini yang kemudian kita alami di masa reformasi kali ini gitu ya. Jadi tidak ada namanya pembentuk peraturan tunggal gitu. Nah, namun perlu diketahui teman-teman, ketika kemudian misalkan pemerintah dalam hal ini presiden mengusulkan rancangan undang-undang, tapi kemudian tidak disetujui oleh DPR, maka undang-undang itu nggak bisa jadi. Tapi beda halnya dulu ketika Orde Baru ya, pasti DPR itu selalu menyetujui apa yang kemudian diusulkan atau rancangan undang-undang yang diusulkan oleh presiden. Tapi kalau saat ini yang namanya rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah tidak selamanya kemudian disetujui oleh DPR. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika DPR itu hendak mengusulkan satu rancangan undang-undang gitu ya kepada pemerintah untuk dibahas bersama, itu tidak serta-merta kemudian disetujui langsung sama pemerintah gitu. Jadi harus ada namanya kesepakatan dulu sebelum-sebelumnya untuk kemudian bisa memperoleh satu produk bersama. Kemudian di amandemen yang kedua, teman-teman, kita lihat bahwa dalam hal ini ada fungsi DPR itu diperkuat, yakni ada 3 fungsi utama, yakni sebagai kuasa legislasi, kuasa anggaran, dan juga kuasa pengawasan seperti itu. Nah, kemudian di selanjutnya DPR itu juga punya hak khusus gitu ya, yakni hak angket, hak intervensi, dan hak menyatakan pendapat. Nah, ketiga hak ini teman-teman perlu dipahami, ini adalah alat untuk kemudian memakzulkan presiden sebenarnya. Jadi di sini kita bisa lihat ya secara sistem dan kedudukan bahwa presiden dan DPR itu sama posisinya atau hierarkinya. Jadi mereka itu setara gitu. Yang membedakan adalah DPR itu adalah presiden yang dipecah menjadi 575 secara wewenang. Gitu ya. Tapi kalau presiden kan dia mutlak hanya mengikat presiden dan wakil presiden, 2 itu saja. Tapi secara kedudukan atau hierarki mereka sama. Makanya teman-teman jangan heran gitu ketika misalkan ada anggota DPR lewat, protokolernya ketat, kemudian elu-elunya juga kuat, mengelu-elukannya, kemudian juga bahkan disambut oleh banyak pejabat-pejabat di daerah. Karena memang secara hierarki kedudukan mereka sama dengan presiden. Gitu. Nah, terkait dengan hak angket dan interpelasi dan menyatakan pendapat ini digunakan oleh DPR manakala ketika menemukan satu kebijakan atau satu kebijakan dari pemerintah yang kemudian berdampak luas terhadap keberlangsungan sebuah penyelenggaraan negara. Berdampaknya dalam artian negatif. Maka dalam hal ini sungguhnya DPR punya kesempatan untuk kemudian membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebijakan yang kemudian dirasa berdampak luas dan kemudian juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Nah, melalui penggunaan hak-hak inilah yang kemudian menjadi momok sebenarnya bagi pemerintah, gitu ya, momok bagi pemerintah karena bisa saja kemudian presiden itu dimaksudkan, yang salahnya menteri, tapi yang tanggung jawab itu adalah presidennya, gitu ya. Nah, karena itulah dulu mungkin kalau kita masih ingat Gus Dur Abdurrahman Wahid adalah salah satu presiden kita yang kemudian dimaksudkan oleh DPR gitu. Oke, next. Selanjutnya ini terkait dengan memiliki imunitas terakhir tadi ya. Jadi anggota dewan itu dia punya namanya kekebalan. Makanya kemudian setiap kritik mereka, kemudian juga setiap komentar mereka itu kadang kan ada yang komentar pedas gitu ya, atau komentar yang satir atau sarkas, bahkan kadang seringkali kemudian nyelekit gitu ya kalau kita baca atau dengarnya. Namun, komentar-komentar seperti itu dilindungi oleh undang-undang, gitu ya. Mereka, sepanjang mereka menjalankan itu dalam rangka untuk melakukan menegur dan menasihati kekuasaan, atau dalam hal ini untuk menjaga stabilitas mekanisme check and balances, mereka akan tetap dilindungi oleh hukum seperti itu. Apalagi di masa-masa sekarang kayak gini ya, yang namanya kita kritik,
kemudian diadukan ke dengan delik undang-undang ITE. Kemudian ya dengan adanya undang-undang ITE itu sebenarnya menjadi satu momok juga sebenarnya. Tapi hal ini tidak berlaku bagi anggota DPR. Pun ketika anggota DPR ini kemudian dipermasalahkan secara hukum, mereka tidak serta-merta langsung dibawa ke kepolisian atau diproses secara hukum di kepolisian. Tapi ada yang namanya mahkamah khusus yang untuk dalam upaya untuk mengklarifikasi atau istilahnya menegur anggota dewan ini, yakni namanya Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Jadi ketika anggota dewan ini katakanlah ya melakukan satu komentar yang pedas, atau kritik yang tajam, atau bahkan sampai katakanlah menyerang personal, itu tidak serta-merta kemudian ketika diadukan itu langsung diproses oleh polisi. Justru polisi tidak bisa langsung turun tangan itu karena ada namanya lembaga khusus untuk mengadili anggota dewan ini. Tadi namanya Mahkamah Kehormatan Dewan. Dulu Orde Baru itu nggak ada. Nah, next. Next mungkin. Oke, good. Nah, terkait dengan masalah jadi ada banyak perubahan ya terkait dengan undang-undang yang mengatur terkait kedudukan DPR, MPR, DPD dan juga DPRD tingkat provinsi maupun tingkat daerah lainnya. Di mana memang perubahan konstitusi ini atau perubahan undang-undang ini dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dari penyelenggaraan negara itu sendiri gitu ya. Agar tidak lagi negara itu menjadi satu negara yang totaliter, hanya dikendalikan oleh satu kekuatan tunggal, namun bagaimana agar negara ini memang bisa mengadopsi demokrasi secara utuh dan secara penuh. Dalam artian, bagaimana yang namanya penyelenggara negara atau lembaga penyelenggara negara ini masing-masing saling mengawasi dan saling menjaga keseimbangan satu sama lain. Karena kalau satu lembaga ini kemudian tidak diawasi atau tidak kemudian dipantau dalam rangka untuk menjaga keseimbangan ini, maka negara ini akan cenderung terbawa ke arah namanya negara totaliter. Yakni negara di mana hanya memiliki kebenaran yang tunggal dan kebenaran itu hanya dimiliki oleh penguasa. Nah, sementara itu dalam semangat reformasi yang kemudian kita bawa ini, kita tidak ingin terjebak lagi dalam suasana itu. Kita ingin keluar ruangan, kita ingin keluar ke dalam wahana yang baru. Karena itulah dilaksanakanlah satu perubahan konstitusi dan perundang-undangan khususnya dengan parlemen ini gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, kemudian teman-teman terkait dengan parlemen. Nah, ada namanya tagline parlemen modern sekarang ini. Jadi teman-teman ketika ingin melihat satu proses rapat di parlemen, teman-teman kadang nggak perlu kemudian untuk langsung datang ke gedung DPR. Teman-teman bisa akses YouTube-nya DPR itu sendiri. Jadi banyak rekan-rekan media gitu ya dalam menulis berita, mereka mengikuti persidangan itu tidak langsung datang ke gedung DPR, apalagi dalam kondisi pandemi kali ini. Tapi mereka cukup menyaksikan proses rapat atau proses advokasi anggota DPR terhadap pemerintah itu hanya melalui kanal YouTube seperti itu. Ada di YouTube kanal khusus untuk menyaksikan rapat-rapat di parlemen. Nah, hal ini juga dalam rangka untuk apa teman-teman? Dalam rangka transparansi, agar publik itu juga bisa menyaksikan wakil-wakil mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka membela gitu ya. Jadi nggak ada yang tertutup sekarang, gitu ya. Bahkan untuk rapat-rapat penting pun semuanya harus dibuka di publik, gitu. Kemudian terkait dengan transparansi tadi. Kemudian kedua adalah terkait dengan aspek representasi rakyat. Jadi, makanya teman-teman dengan adanya fungsi atau trifungsi dari DPR itu tadi, yakni legislasi, kemudian juga anggaran dan pengawasan, ini dalam upaya tadi, bagaimana upaya wakil rakyat itu untuk bisa menghadirkan satu kebijakan yang memberikan maslahat bagi masyarakat. Ada noise, bisa tolong di mute. Oke, thank you.
Nah, ketiga trifungsi ini orientasinya tadi tetap satu ya teman-teman, dalam rangka mengawasi sekaligus memastikan penyelenggaraan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini menitik beratkan pada kemaslahatan masyarakat. Itu. Oke. Kemudian kegiatan berbasis teknologi informasi. Nah, ada namanya TV Parlemen sekarang itu. Jadi TV Parlemen ini kita bisa menyaksikan secara langsung. Jadi selain di kanal YouTube, di website TV Parlemen kita juga bisa menyaksikan bagaimana anggota-anggota dewan kita dari 11 komisi itu saling mengadakan rapat atau bersidang semacamnya. Kita bisa pantau mereka di situ. Kita bisa pantau wakil-wakil yang kemudian kalian pilih tahun 2019 lalu, bagaimana mereka bekerja. Oke, next. Next. Oke. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan wewenang lembaga legislatif. Teman-teman semua, bisa teman-teman lihat ya, terkait dengan wewenangnya apa aja yang ada di anggota legislatif itu sendiri. Tanpa saya sebutkan satu persatu. Jadi kita tahu bahwa pertama ya tadi ya, yang kita tahu kan secara umumnya kan 3 ya, merupakan fungsi pengawasan, anggaran, dan juga legislasi. Legislasi itu maksudnya pembentukan undang-undang ya, jadi membentuk undang-undang atau legislasi. Tapi
deklarasi perang itu tidak bisa dicetuskan sebelum adanya persetujuan dari DPR gitu ya. Nah, kemudian juga memilih komisi yudisial, memilih hakim di MK, kemudian juga memberikan pertimbangan pada presiden terkait dengan gerasi seperti itu atau permohonan ampun. Next. Nah, begitu juga dengan tugasnya. Jadi sebagai deputi musuh dan membahas menetapkan program legislasi nasional. Nah, ada pertanyaan. Program legislasi itu adalah sekumpulan rancangan undang-undang yang akan dibahas dan akan dibentuk, gitu ya, pada masa periode anggota DPR itu. Misalkan anggota DPR itu punya periode 5 tahun gitu ya. Ada namanya prolegnas, ada namanya prolegnas prioritas. Jadi prolegnas prioritas itu adalah rancangan undang-undang apa saja yang kemudian akan dibahas selama 1 tahun itu. Nah, itu disebut dengan rancangan disebut sebagai prolegnas prioritas. Sementara prolegnas yang biasa tanpa prioritas tadi adalah rancangan undang-undang apa saja yang kemudian akan dibahas selama 5 tahun atau selama periode jabatan yang anggota DPR itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah ada, terus bagaimana misalkan kita sudah menetapkan program legislasi nasional selama 5 tahun ini, tapi ternyata dalam 5 tahun itu tidak tersentuh sama sekali prolegnas itu, atau bahkan ketika sedang dibahas tiba-tiba masa jabatannya sudah berakhir. Nah, ada namanya ketentuan carry over, atau bagaimana undang-undang yang kemudian sudah dibahas ini gitu ya, kemudian dialihkan ke anggota dewan yang kemudian akan masuk ke masa periode yang baru gitu ya. Misalkan 5 tahun berakhir nih, 2014-2019, ternyata ada salah satu rancangan undang-undang namanya rancangan undang-undang penanggulangan bencana yang ternyata belum kelar nih, tapi udah keburu habis masa jabatan anggota dewannya. Nah, maka rancangan undang-undang penanggulangan bencana inilah kemudian menjadi rancangan undang-undang carry over. Jadi misalkan udah dibahas 25%, maka untuk periode selanjutnya tinggal ngebahas dari 25% itu, nggak usah dari awal, gitu ya. Nah, kemudian juga tugasnya menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Maksudnya adalah gini teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa anggota dewan itu juga dia butuh bahan untuk kemudian apa yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Dalam hal ini mitra, gitu ya. Mitranya itu siapa? Biasanya para menteri dan kepala badan atau kepala lembaga. Ada namanya kementerian, ada namanya lembaga pemerintah non kementerian atau LPNK. Apa itu LPNK? Contohnya misalkan kayak Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan SAR Nasional, kemudian ada namanya BRIN sekarang ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, mereka itu kan dipimpin sama kepala lembaga gitu ya, atau kepala badan. Tapi kedudukan ini setara dengan menteri. Mereka bukan menteri, tapi kedudukan mereka setara dengan menteri. Seperti itu. Oke, next. Oke. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa anggota dewan ini dia punya masa kerja yang unik. Jadi ada namanya masa sidang, ada juga masa reses. Jadi masa sidang itu biasanya 5 kali dalam 1 tahun. Masa sidang itu adalah masa ketika anggota dewan ini melakukan rapat di gedung DPR. Rapat dengan menteri, rapat dengan kepala badan, dan semacamnya. Dan dalam rapat-rapat ini biasanya teman-teman, aspirasi yang kemudian diperoleh sama anggota dewan ini selama ketika mengikuti masa reses. Nah, apa masa reses? Masa reses itu adalah masa ketika anggota dewan ini pulang ke rumahnya, pulang ke dapilnya, untuk kemudian menghimpun aspirasi misalnya
masyarakat, Pak kita nggak suka nih, kemudian kok bantuan sosialnya kurang, atau bantuan sosialnya kok cuma sampai bulan April aja, kita mau diperpanjang dong karena kita lagi butuh di masa pandemi ini. Nah, aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu yang kemudian dihimpun nih sama anggota dewan ini untuk kemudian nanti ketika mengadakan rapat di masa sidang nanti dengan menteri, hal itu yang kemudian disampaikan gitu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai bagian dari masa sidang. Nah, di masa sidang ini juga tidak hanya sidang aja, ada namanya kunjungan kerja. Jadi kunjungan kerja biasanya ke kementerian, ke daerah, kemudian juga ada yang ke luar negeri gitu ya, untuk misalkan studi banding terkait dengan produk legislasi, produk undang-undang seperti itu. Next. Nah, perlu teman-teman pahami gitu ya, yang namanya anggota dewan itu kan satu orang. Kadang kan dari satu orang ini dia harus kemudian dia punya dapil banyak. Misalkan untuk anggota dewan yang saya dampingi ini, dia punya 4 kota atau kabupaten yang menjadi dapil dia. Kendal, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang. Nggak mungkin satu anggota dewan ini melakukan segala tugasnya itu sendirian, gitu ya. Mulai melakukan analisis isu, serap aspirasi daerah, advokasi bantuan ke dapil, kemudian juga menjalin hubungan dengan mitra. Itu nggak bisa dilakukan oleh satu anggota dewan. Karena itulah anggota dewan itu dilengkapi oleh 5 tenaga ahli, gitu ya. Dan 5 tenaga ahli ini dia punya masing-masing tupoksi, gitu. Nah, inilah kemudian kita disebut sebagai tenaga ahli itu, posisi saya itu sebagai dukungan terhadap kinerja anggota dewan tadi. Tugasnya apa sih teman-teman? Tadi misalkan khususnya dalam melaksanakan wewenang dan tugas dari anggota dewan. Sebenarnya saya ditempatkan sebagai analis kebijakan, gitu ya. Jadi ketika ada isu-isu aktual terkait dengan komisi saya, komisi 8, maka saya adalah orang pertama yang kemudian melakukan feeding atau memberikan analisis saya kepada anggota dewan ini untuk kemudian tindak lanjuti. Entah itu ditindaklanjuti dalam bentuk teguran, dalam bentuk usulan ke pemerintah seperti itu. Nah, kemudian ada juga tenaga ahli yang memang fokus untuk aspirasi di dapil. Next. Nah, kebetulan saya diamanahkan juga selain jadi tenaga ahli di Komisi 8, gitu ya. Komisi 8 tuh ngurusin apa aja sih? Ada 4 domain isu, teman-teman. Ya ini isu sosial. Jadi mitranya adalah Kementerian Sosial. Kemudian kebencanaan, mitranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian ada Kementerian Agama, isu agama. Kemudian yang terakhir adalah isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi saya bermain di 4 domain ini, gitu ya, di Komisi 8 ini. Namun di samping bersamaan saya juga mendampingi anggota yang juga kebetulan menjadi anggota Badan Legislasi. Apa itu maksudnya anggota Badan Legislasi? Yaitu adalah alat kelengkapan dewan yang memang punya tugas untuk membentuk undang-undang, gitu ya. Jadi DPR itu punya banyak alat kelengkapan dewan. Ada namanya Badan Anggaran, ada namanya BKSAP. Apa itu? Badan Kerjasama Antar Parlemen. Kemudian ada namanya komisi. Ada yang kemudian namanya Baleg atau Badan Legislasi. Selain Badan Legislasi ada juga namanya BAMUS, Badan Musyawarah. Kemudian ada juga 5 itulah yang utamanya tadi ya teman-teman. Jadi, setiap satu anggota dewan ini dia akan dapat 2 amanah, gitu ya. Selain jadi anggota komisi, dia juga bisa jadi anggota Banggar atau Badan Anggaran, bisa jadi anggota Badan Legislasi, bisa juga jadi anggota BKSAP, bisa juga menjadi anggota BAMUS, seperti itu ya. Jadi anggota dewan itu selalu melekat ada 1 tugas tambahan di samping anggota komisi, gitu ya. Nah, kebetulan berhubung saya jadi bagian dari pengawasan legislasi, saya ingin sampaikan bagaimana perspektif saya atau pengalaman selama 1 tahun belakangan ini. Next. Nah, terkait dengan fungsi pengawasan ya teman-teman. Jadi pengawasan itu kan sebagai bagian dari ujung tombak kinerja parlemen, gitu ya. Jadi melalui fungsi ini, ya, parlemen memiliki wewenang untuk mengkritik, memberikan masukan atau solusi, dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan negara.
Teman-teman perlu dipahami bahwa bahkan yang namanya penyelenggaraan negara atau bahkan pemerintah sekalipun, dia juga nggak lepas dari kesalahan. Dia nggak lepas dari kekurangan, terlepas dari berbagai macam kelebihan atau resources yang mereka miliki. Oleh karena itulah penting untuk diawasi kinerja mereka. Apakah kemudian pengawasan itu dalam upaya untuk bisa menekan pemerintah atau dalam upaya untuk menghambat kinerja pemerintah? Oh bukan. Justru yang perlu dipahami adalah dengan adanya DPR, justru pemerintah itu terbantu. Karena apa yang menjadi kurang-kurangnya pemerintah gitu ya, khususnya dalam hal penerapan kebijakan, kita bisa kasih masukan. Karena yang namanya DPR itu kan dia adalah representasi dari rakyat. Apa yang mereka ucapkan itu di parlemen itu tidak lepas dari hasil dari aspirasi yang mereka peroleh dari masyarakat. Kan masyarakat sendiri yang kemudian merasakan kebijakan dari pemerintah. Contoh kayak misalkan ini, mungkin teman-teman ada orang punya penerima bansos gitu ya. Kita tahu namanya bantuan sosial tunai, itu kan berakhir sampai April ini. Dari Januari sampai April. Tapi teman-teman perlu dipahami, ternyata serapan anggaran dari bantuan sosial tunai itu adalah 92%. Artinya apa? Banyak orang yang kemudian merasakan manfaat dari bantuan sosial tunai ini dibanding bansos-bansos lainnya. Gitu ya. BST ini atau bantuan sosial tunai ini adalah serapan yang paling tinggi di antara bansos yang lainnya. Artinya apa? Banyak kemudian bantuan ini sampai ke penerimanya, meskipun seringkali masih ada salah sasaran, gitu ya. Tapi itu kan bagian dari perbaikan, gitu ya. Nanti akan diperbaiki. Nah, ternyata dari pemerintah itu sendiri, khususnya dari Kementerian Sosial, bilang kita akan menghentikan bansos tunai ini sampai bulan April. Lo nggak bisa. Apalagi kemudian DPR, khususnya dari fraksi PKS, gitu ya. Kita melihat bahwa masyarakat ini sangat butuh dibantu di masa pandemi kayak gini. Misalkan memang harus dihentikan, lantas bagaimana nanti kemudian nasib masyarakat, gitu kan? Karena itulah kemudian aspirasi ini yang kemudian kami terima dari keluh kesah masyarakat di Dapil, kami bawa ketika rapat dengan Kementerian Sosial, kami bilang, Bu Menteri mohon maaf, untuk bansos ini tolong dong jangan dihentikan. Anggaran Kemensos ini kan paling banyak, gitu ya, ada 120 triliun gitu ya untuk anggaran tahun pemulihan ekonomi nasional ini. Khusus untuk bansos ini yang dirasakan adalah rakyat kecil. Tolong dong, karena bantuan sejauh ini atau BST sejauh ini itu sudah cukup baik diterima oleh masyarakat dan terasa manfaatnya. Dan ini jangan dihentikan. Dan alhamdulillah setelah itu kami sampaikan gitu ya, sampai kayak sampaikan di rapat komisi 8, diperpanjang tuh yang tadinya cuma sampai April, namun kemudian diperpanjang sampai bulan Mei. Nah, disinilah kemudian pentingnya kan bagian dari pengawasan itu. Gitu. Jadi kuat kedudukan DPR itu kenapa kalau dibilang ada DPR tidur aja gitu ya daripada kerja kemudian buat masalah. Saya pahami suasana batin itu teman-teman. Karena saya juga dulu aktivis. Saya juga dulu sering turun ke jalan. Saya suka demo di depan istana gitu ya. Bahkan bawa rombongan dari Semarang. Teman-teman Unimus juga mungkin ada yang ikut dulu di angkatan 2015 atau 2014 bareng saya untuk ngedemo istana gitu ya. Saya bahkan jadi korlapnya waktu itu. Tapi teman-teman perlu dipahami, di DPR itu nggak semuanya brengsek. Nggak semuanya brengsek. Masih banyak orang-orang yang memang peduli untuk membantu masyarakat seperti itu. Cuma memang media ini seringkali menyorot orang-orang yang ya tadi kebetulan lagi tidur ketika rapat, kebetulan ketangkap lagi nonton video porno gitu ya, kan ada waktu itu. Kemudian ada yang cuma ongkang-ongkang kaki dan semacamnya. Media kan memang suka hal-hal yang kayak gitu kan, karena itu yang mereka cari. Tapi perlu dipahami teman-teman, perlu saya sampaikan, masih banyak wakil rakyat kita yang memang peduli dengan nasib kita. Gitu. Maka penting bagi kita khususnya teman-teman yang ada di Senat ini, ke depan ketika sudah selesai di pasca kampus, lanjutkanlah kegiatan kalian, khusus apalagi jika bisa berkecimpung di DPR, berkecimpung di politik seperti itu, untuk melanjutkan lagi semangat maslahat teman-teman semua. Nah, terkait dengan pengawasan ini ada satu konsep yang penting teman-teman, namanya konsep RACE atau RACE, balapan, yang singkatan dari Research, Analysis, Communication, dan Evaluation. Jadi, ini, ketika hendak kita mengusulkan satu advokasi, contoh kayak tadi ya, bantuan sosial tunai tadi, kita harus melakukan riset, gitu ya. Misalkan, terkait dengan kita tidak mau bansos itu dihentikan loh. Alasannya apa? Argumennya apa? Dalilnya apa?
Maka dari situlah kemudian kan kita perlu melakukan satu riset. Oh, akan alasan kenapa bansos itu tidak boleh dihentikan pertama. Serapan anggaran bansos itu paling maksimal di antara kementerian lainnya. Argumen pertama. Argumen kedua, apa misalkan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat ini jauh lebih besar ketimbang bansos atau ketimbang bantuan pemerintah lainnya, misalkan ketimbang kartu prakerja, ketimbang bantuan UMKM seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Kenapa bansos ini perlu dilanjutkan? Yang ketiga adalah karena pemerintah masih memiliki anggaran banyak, gitu ya, untuk melakukan penyaluran bantuan sosial. Nah, argumen-argumen ini kan baru kita peroleh ketika kita mau melakukan riset. Itu tugas saya waktu itu. Biasanya untuk melakukan riset itu, kemudian setelah data dikumpulkan, baru kita analisis. Kita analisis untuk dijadikan namanya bahan feeding. Apa itu bahan feeding? Itu bahan yang saya sampaikan ke anggota dewan untuk kemudian nanti disuarakan. Gitu ya. Jadi itu feeding itu bentuknya dalam poin-poin aja, poin singkat. Gitu ya. Tapi untuk gambaran besarnya, itu sudah diramu, kemudian setelah diramu itu akan menjadi poin-poin singkat. Nah, setelah kemudian dianalisis, barulah dikomunikasikan, ya. Diskusi dengan anggota dewan, kita saling ngasih masukan dan semacamnya. Nah, setelah itulah baru anggota dewan ini kemudian menyampaikan hasil analisis kami, gitu ya, sebagai bentuk advokasi kami untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa bansos tidak dihentikan bulan April ini, tapi justru mau diperpanjang. Nah, komunikasi ini disampaikan kepada siapa? Pada stakeholder terkait. Dalam hari ini siapa? Menteri Sosial. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah evaluasi. Ketika kemudian kebijakan ini ACC sama pemerintah berjalan, nah kita kawal nih. Apa masalahnya? Oh, ternyata selama bantuan ini diberikan, masih banyak loh yang namanya salah sasaran. Oh, ketika bansos ini diberikan masih banyak kalau yang namanya penerima itu justru dari kalangan bukan kalangan orang bawah, tapi justru malah keluarga dari kelurahnya, keluarga dari lurahnya, keluarga dari kepala desanya dan semacamnya. Nah, inilah kemudian kita kawal untuk selanjutnya nanti evaluasi ini kemudian kita sampaikan lagi ketika rapat dengan pemerintah. Evaluasi ini penting teman-teman supaya apa? Kebijakan pemerintah ini bisa terukur. Jadi nggak hanya sekedar laksanakan proker, gitu ya, tanpa kita mengetahui skala manfaatnya seperti apa, skala dampaknya seperti apa, yang penting udahlah proker itu selesai gitu ya. Nggak gitu. Justru harus diukur agar ketika hal itu dilakukan bisa ada perbaikan. Misalkan untuk kebijakan pertama dilakukan ini ternyata yang menerima manfaat cuma 100 orang. Nah, setelah kita evaluasi, padahal bisa loh dengan anggaran sebanyak ini bisa ngebantu 1.000 orang. Nah, makanya di kebijakan selanjutnya akan bisa bertambah itu. Yang tadi 100 orang jadi 200 orang. Atau 1.000 orang, sorry. Next. Nah, terkait dengan advokasi, teman-teman. Nah, saya ingin sampaikan bagaimana model advokasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif atau DPR itu sendiri. Jadi ada berbagai macam jenis. Jadi ada advokasi dalam bentuk bantuan logistik, ini memberikan bantuan. Kemudian pendidikan publik atau pencerdasan publik. Kemudian ada namanya advokasi intraparlementer. Dalam hal ini menyusun satu produk kebijakan melalui pembentukan undang-undang. Kemudian ada juga namanya advokasi melalui rilis. Saya mau tanya, advokasi itu apa sih sebenarnya? Advokasi itu adalah tidak lepas dari katanya, dasar katanya. Advocate itu artinya membela, gitu ya, melakukan pembelaan, melakukan keberpihakan, melakukan pertolongan dan semacamnya. Karena itulah dalam hal ini ada berbagai macam jenis pertolongan yang bisa diberikan anggota dewan. Pertama, dengan memberikan bantuan logistik ke masyarakat. Contoh misalkan kayak situasi pandemi kayak sekarang ini, banyak kan anggota dewan kemudian turun ke dapil, bawa beras 1 truk, kemudian bawa masker 1 truk, bawa berbagai macam bantuan untuk membantu masyarakat dapil. Nah, itu disebut sebagai bantuan logistik, habis pakai, kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada namanya pendidikan publik. Anggota dewan itu, teman-teman, setiap turun ke dapil nggak cuma ngasih bantuan atau ngasih uang. Ini mereka juga perlu ngasih pencerdasan dalam hal ini pendidikan politik. Nah, jadi makanya gitu ya, ada namanya sosialisasi 4 pilar, mungkin kalau teman-teman pernah lihat. Nah, itu adalah bagian dari sarana untuk menanamkan kepada masyarakat terkait pentingnya
pentingnya kita dalam memahami Pancasila atau pilar-pilar bernegara seperti itu, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kemudian juga terkait dengan hal-hal lain terkait isu kebangsaan. Tidak hanya itu teman-teman, anggota dewan juga penting untuk kemudian meluruskan berbagai macam berita bohong, gitu. Tidak hanya itu, pemerintah juga penting, anggota dewan juga penting untuk meluruskan berbagai macam informasi yang salah atau keliru dari pemerintah kepada masyarakat. Inilah bagian dari fungsi pengawasan itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah intraparlementer. Apakah kemudian kebijakan ini hanya datang dari pemerintah? Ya, sebenarnya domain utamanya itu ada di pemerintah, gitu ya. Karena pemerintah itu sebagai eksekutif, orangnya mengeksekusi program, mengeksekusi apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Sementara DPR adalah yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Namun, dalam konteks kebijakan publik, teman-teman, DPR juga punya kewenangan untuk membuat satu kebijakan yang diejawantahkan melalui pembentukan undang-undang. Karena fungsi legislasi dari DPR itu sendiri. Nah, karena itulah teman-teman ada namanya disebut lembaga legislatif kan, ya. Karena dia juga punya kewenangan untuk menyusun satu kebijakan dalam bentuk peraturan undang-undang seperti itu. Kemudian di mana memang titik utama atau titik tekan dari undang-undang ini adalah tadi bagaimana dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, gitu ya, dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan semacamnya. Kemudian selanjutnya melalui rilis atau media. Coba next dulu. Nah, ini salah satu contoh advokasi, model advokasi rilis ya. Jadi sekitar bulan Maret ya. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia itu mengatakan bahwa TV itu dilarang untuk menampilkan pendakwah atau mubalik atau dai yang berasal dari organisasi terlarang. Gitu ya. Loh, apa urusan KPI untuk mengurus masalah kebebasan berpendapat seperti itu? Kita tahu teman-teman bahwa banyak dai-dai kita yang memang memperoleh stigma gitu ya. Beroleh stigma tertentu, tapi kalau kita lihat dari pembawaannya atau isinya, itu memang kuat secara konten gitu ya, bagus secara konten gitu ya. Tapi karena memang banyak orang-orang yang nggak suka dengan dakwah dia, akhirnya diberikan stigma dia dari organisasi terlarang, dia kadrun, atau dia disebut ya berbagai macam label negatif lah seperti itu. Nah, karena itulah kemudian KPI sebenarnya tidak punya kewenangan untuk kemudian menghalang orang untuk kemudian menyampaikan pendapatnya gitu ya. Seharusnya KPI bisa mengurus hal-hal lebih esensial gitu ya. Misalkan kayak udahlah hentikan tuh yang namanya tayangan-tayangan orang yang nikah secara ditampilkan secara nasional gitu ya. Di stasiun TV nasional kayak gitu tuh udah nggak usah. Karena itu ibaratnya sama saja memonopoli hak publik, hak siaran publik. Gitu. Jadi yang kayak gitu yang seharusnya KPI itu turun tangan untuk mengurus. Tapi justru memang kayak gitu dibiarkan. Nah, akhirnya kita melihat adanya kejanggalan tuh. Kemudian saya melalui anggota dewan yang saya dampingi, gitu ya, Bukhari Yusuf dari Dapil Semarang juga. Kita buat rilis, kita buat statement media, gitu ya. KPI jangan offside. Maksudnya apa? Namanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu kan dilindungi oleh undang-undang ya, teman-teman. Sedangkan KPI tidak punya wewenang untuk kemudian menghalangi hal itu. Karena ketika KPI justru malah melarang-larang, sama halnya KPI melampaui kewenangannya. Makanya kita sampaikan oleh media kayak gitu. Akhirnya apa teman-teman? Di selanjutnya ada KPI larang dai organisasi. Nah, masuklah ini kepada diskusi publik secara nasional. Jadi sebenarnya gini, upaya kita untuk melakukan advokasi rilis adalah untuk melakukan satu penggiringan opini, pembentukan opini publik. Agar yang namanya informasi yang simpang siur dari satu sumber yang lain, kemudian tidak saling bertemu, ini bisa dipertemukan dalam satu diskusi bersama. Disitulah kita saling debat. Disitulah publik bisa menilai siapa yang kemudian argumennya paling rasional, yang melarangkah atau yang menolakkah, yang melarangkah atau yang memang menyetujuinya kah. Disitulah kemudian kita bisa pertemukan, gitu ya. Nah, ini menjadi satu bagian dari upaya melakukan pendidikan publik, gitu ya, yang menggunakan alat rilis media tadi sebagai alat untuk kemudian menggiring kepada itu. Next. Nah, ini contoh advokasi bantuan logistik, gitu ya. Pemberian bantuan logistik bagi masyarakat di Dapil, khususnya terkait pemberdayaan UMKM. Gitu. Next.
ini bagian dari penjelasan publik juga. Teman mungkin masih ingat ya bahwa pernah waktu itu ketika lagi terjadi polemik impor beras, Presiden Jokowi bilang hampir 3 tahun kita tidak impor beras, gitu ya. Ya apa, gitu ya, yang benar gitu. Nah disinilah tugas partai, khususnya partai oposisi ya, bahkan sebenarnya tugas semua partai untuk melakukan koreksi dalam hal ini. Kita lihat, akhirnya kita buatlah kritik itu, kita buat pendidikan publik itu dalam bentuk ya gini, gambar atau desain grafis agar lebih mudah dibaca. Kan kalau kita buat kajian panjang, kadang kemudian nggak dibaca sama orang lain gitu ya. Maka kita sederhanakan lah, kita simplifikasi dalam bentuk desain grafis tadi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ternyata selama 3 tahun terakhir kita tidak impor beras loh. Bahkan impor paling tinggi itu terjadi tahun 2018 gitu. Jadi artinya apa yang disampaikan Presiden tidak sepenuhnya benar gitu. Nah, ini sebagai bagian dari apa teman-teman? Fungsi pengawasan. Dan ini dilindungi oleh undang-undang dan ini adalah bagian dari tugas konstitusional DPR. Gitu. Next. Nah, kita masuk ke legislasi. Fungsi legislasi itu apa sih teman-teman? Fungsi legislasi tadi saya sampaikan di awal terkait dengan upaya mengusulkan, membahas, mengesahkan peraturan undang-undangan sebagai bagian dari produk kebijakan publik. Gitu. Tahapannya bisa dimulai dari perencanaan, kedua penyusunan, ketiga pembahasan, kemudian selanjutnya adalah pengesahan undang-undangan. Next. Gung, saya masih lama, Gung. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 10, Mas. Oke. Nah, teman-teman semua bisa dilihat ini. Kalau di dalam diskursus bentukan produk legislasi di DPR, ketika kita hendak mengajukan satu rancangan undang-undang itu nggak bisa dengan menggunakan dokumen tunggal. Dokumen tunggal dalam artian rancangan undang-undangnya aja nih yang kita usulkan harus bersamai oleh yang namanya naskah akademik atau NA. NA ini apa sih? NA itu adalah, lebih isinya adalah terkait dengan paparan atau urgensi kenapa undang-undang ini perlu diusulkan. Apa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis atau landasan hukum, kenapa kemudian produk undang-undang ini harus diusulkan. Di alasan-alasan itulah yang kemudian ditampung di dalam yang namanya naskah akademik. Gitu ya. Jadi nggak bisa mengusulkan rancangan undang-undang semata. Tapi harus juga menyertakan namanya naskah akademiknya gitu. Ibaratnya kayak misalkan aku mau ngusulin rancangan undang minuman beralkohol nih. No, publik juga perlu tahu, loh kenapa kalian usulkan ini? Apa sebabnya? Kenapa harus diusulkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah kemudian kita sampaikanlah naskah akademik itu. Gitu. Ada juga rancangan undang-undang yang kemudian tidak membutuhkan namanya naskah akademik. Apa itu? Rancangan undang-undang APBN. Itu nggak perlu menggunakan naskah akademik. Next, bisa lihat teman-teman ya, dilihat sendiri naskah akademik itu isinya kayak gimana sih? Nah, ini kayak gini. Nah, mungkin teman-teman nggak akan temukan ini di kampus, tapi supaya sebagai pengetahuan awal, siapa tahu nanti kan teman-teman jadi bagian dari penyelenggara negara, teman-teman nggak gagap ketika harus diminta mencermati naskah akademiknya, isinya, bisa lihat teman-teman sendiri. Nanti untuk materi silakan bisa diberluaskan oleh panitia pada peserta gitu. Nah, ada namanya misalkan kajian teoritisnya apa? Ini latar belakangnya kenapa? Identifikasi masalahnya, tujuannya, metodenya. Ini sama hal ketika kita menuliskan apa ya, semacam proyek makalah atau penelitian gitu ya, teman-teman. Karena memang kita meneliti sesuatu sebelum mengusulkan sesuatu. Gitu. Jadi nggak asal usul aja gitu. Ada 3 hal yang kemudian mencolok di sini ya, teman-teman. Ada namanya landasan filosofis, ada namanya landasan sosiologis, ada namanya landasan yuridis. Maksudnya apa sih? Landasan filosofis itu kembali ke masalah terkait dengan latar belakang yang kita tinjau dari sudut pandang filsafat atau sudut pandang yang mengacu pada Pancasila. Misalkan gini, saya mengajukan rancangan undang-undang minuman beralkohol, gitu ya. Loh, kenapa diusulkan?
dari perspektif landasan filosofis, yang namanya minuman beralkohol ini, menenggak minuman beralkohol ini, itu bertentangan dengan namanya misalkan dengan pasal dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali kemudian kasus-kasus yang kita temukan justru terjadinya konflik sosial di masyarakat, gangguan sosial di masyarakat, atau sesuatu yang mengusik persatuan di masyarakat ini dipicu oleh namanya tindakan mabok akibat minuman beralkohol. Nah, itu kan bertentangan kan secara Pancasila. Mungkin bagi yang Muslim itu sendiri juga, minuman beralkohol itu bertentangan dengan prinsip sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya, karena dalam Islam itu kan dilarang kan untuk menenggak miras. Nah, itu disebut sebagai landasan filosofi. Jadi kita menjadikan Pancasila itu sebagai sebagai titik pandang untuk melihat segala sesuatu, sebagai landasan dalam melihat sesuatu, landasan untuk menentukan norma dan semacamnya. Kemudian ada namanya landasan sosiologis. Apa itu? Segala sesuatu yang bersifat sosial, terdampak sosial, konsekuensi sosial. Contoh misalkan terkait dengan undang-undang minuman beralkohol lagi. Kita tahu nih bahwa sebanyak 11 atau 23% kematian di dunia ini diakibatkan oleh kecelakaan. Dan kecelakaan ini terjadi biasanya atau bahkan banyak 50% ini diakibatkan karena mabok atau minuman beralkohol. Tidak hanya itu, gangguan sosial di masyarakat, tindakan kriminalitas di masyarakat, banyak 30% atau bahkan 50% itu dipicu akibat minuman beralkohol. Nah, itu disebut sebagai landasan sosiologisnya. Sementara landasan yuridisnya adalah landasan hukumnya. Misalkan, dari berbagai macam produk peraturan undang-undangan yang ada di Indonesia, ternyata aturan yang khusus atau yang tegas mengatur terkait dengan pengendalian minuman beralkohol itu belum ada. Gitu ya. Nah, disinilah kita coba untuk mengisi kekosongan hukum. Gitu, dengan mengusulkan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Nah, itu disebut sebagai apa yang kemudian saya sebut sebagai landasan dalam undang-undang. Next. Tuh. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan terkait dengan skemanya. Pembentukan undang-undang. Dilihat dari atas ya. Jadi undang-undang itu teman-teman bisa diusulkan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, atau bahkan anggota sekalipun. Jadi anggota dewan itu juga bisa mengusulkan undang-undang gitu ya. Tapi nggak bisa cuma satu orang. Gitu ya. Syaratnya mungkin kalau nggak salah ada sekitar 5 orang anggota dewan yang harus mengusulkan undang-undang. Kemudian setelah itu masuk ketika rancangan undang-undang itu masuk, dia harus diharmonisasi dulu. Maksudnya apa sih diharmonisasi? Dipastikan bahwa tidak ada namanya tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada. Yang namanya rancangan undang-undang yang baru disusun ini atau yang diusulkan ini harus dipastikan tidak berbenturan atau tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya atau undang-undang yang existing. Itu disebut dengan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Itu diajukan ke pimpinan DPR, kemudian didiskusikan, kemudian disampaikan di rapat paripurna bahwa oke, tahun ini kita ada rancangan undang-undang baru nih. Setelah itu rancangan undang-undang ini kemudian diusulkanlah ke pemerintah, diusulkan ke presiden. Nah, presiden itu punya 3 hak. Pertama, dia menyetujui tanpa perubahan. Kedua, menyetujui tapi harus ada dirubah dulu. Ketiga, ditolak. Gitu ya. Nah, misalkan undang-undang disetujui, maka nanti surat itu, kemudian nanti presiden akan mengirimkan surat kepada DPR bahwa saya menyetujui rancangan undang-undang dari DPR ini, gitu ya. Atau saya menyetujui undang-undang dari DPR ini, tapi harus ada beberapa poin perubahan, gitu ya. Nah, beberapa poin perubahan yang diusulkan oleh pemerintah itu disebut dengan daftar inventaris masalah, DIM disebutnya. Jadi DIM ini adalah poin-poin yang berisi terkait dengan gagasan pemerintah untuk mengubah apa yang diusulkan oleh DPR tadi. Poin-poin perubahannya apa aja disebutkan di dalam DIM tadi. Kemudian setelah itu masuklah ke pimpinan DPR, gitu ya, rancangan undang-undangnya tadi. Kemudian ketika disetujui, maka presiden akan menunjuk menteri terkait untuk bahas undang-undang itu bersama DPR, gitu ya. Dalam hal ini biasanya Menteri Hukum dan HAM. Kemudian setelah itu masuk ke penyebarluasan. Jadi naskah rancangan undang-undang tadi, teman-teman perlu dipahami
akan disebarluaskan sama DPR gitu, kepada publik, supaya publik juga bisa berpartisipasi dalam memberikan masukan dan semacamnya. Barulah selanjutnya dibahas. Mungkin seperti itu ya teman-teman untuk pembahasannya. Nanti kita berkaitan dengan diskusi. Oke, sudah selesai ya Mas ya? Oke, materi yang sangat luar biasa di Mas Adit terkait dengan kelegislatifan. Jadi kita tahu tadinya sebelum RUU, bukan sebelum RUU ya, RUU itu dia tidak langsung jadi RUU tapi juga harus didampingi dengan naskah akademik. Nah, saya sangat sepakat sekali dengan Mas Adit tadi terkait dengan misalnya nih kita mau mengetahui seberapa kinerja dari Dewan kita, dapil kita, di dapil kita bisa melihatnya bukan langsung datang ke ke gedung Nusantara biasanya ya Mas ya, tapi kita bisa melalui YouTube. Nah di YouTube itu dia itu di sana juga ditambahkan rapat kerja dari DPR RI dengan mitra-mitranya. Salah satunya misalnya dengan pembahasan terkait dengan pagu indikatif, yaitu bulan Juni ini kementerian lembaga itu sudah melakukan diskusi atau rapat kerja dengan DPR RI terkait dengan pagu indikatif untuk RAPBN tahun 2022. Nah, itu bisa di Komisi 11. Terus permasalahan yang seperti kemarin, ya permasalahan misalnya ada sembako yang dikena pajak, terus pendidikan yang itu dia mau dikenakan oleh pajak, nah itu bisa disampaikan ke Komisi 10 maupun di Komisi 11. Nah, misalnya seperti permasalahan KPU nih, misalnya pemilu, terkait dengan pemilu, maka kita ke Komisi 2. Nah, tapi teman-teman harus tahu nih, di YouTube yang ditayangkan oleh DPR RI, dia ada yang secara terbuka maupun ada yang secara tertutup. Nah, itu sidangnya. Kalau sidang secara terbuka, rapat kerja mitranya itu secara terbuka, maka kita bisa mengaksesnya lewat YouTube. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan penyampaian pagu indikatif untuk RAPBN tahun 2022. Kita mau tahu nih berapa anggaran yang untuk kementerian X, untuk kementerian A, untuk kementerian B, itu kita tahu di sana semuanya. Berapa triliun dana untuk X, program X, itu di sana semuanya ada. Iya kan Mas ya? Nah, nanti tadi secara terbuka, tapi juga ada yang secara tertutup. Jadi teman-teman anggota Dewan bersama dengan pemerintah yang di sini diwakili oleh kementerian itu biasanya juga ada yang dia rapat kerja secara tertutup. Salah satunya misalnya saya bisa ambil contoh di Komisi 1 yang dia pembahasannya bermitra kerja dengan Kementerian Pertahanan. Itu dia pembahasan terkait dengan pembahasan alutsista yang itu dia sampai memakan dana berapa triliun itu kemarin, sangat besar sekali itu. Terus tadi saya mau menyampaikan sebentar terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Mas Adit. Ada konsep dasar kepengawasan, yaitu Research, Analysis, Communication, and Evaluation. Jadi tidak sembarangan kita melakukan pengawasan, karena memang benar, saya akui betul kalau DPR RI itu dia sangat cerdas. Karena apa yang disampaikan dia itu bisa melalui data semuanya. Dia itu tahu, semuanya itu tahu datanya itu mana saja yang itu belum diketahui oleh kementerian maupun sudah diketahui oleh kementerian. Terus ada konsep dasar legislasi, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan. Nah, kenapa saya tahu demikian? Karena kita harus memanfaatkan teknologi, yaitu dengan membuka channel YouTube dari DPR RI. Ini bukan promosi ya teman-teman ya, tapi untuk pengetahuan kita supaya kita tahu nih, kita tidak asal omong terkait dengan kementerian ini kinerjanya ini, terus anggarannya sekian,
Kita nggak salah ngomong seperti itu, tapi kita ada datanya, yaitu di lewat rapat kerja dari DPR bersama dengan pemerintah yang itu disiarkan di YouTube. Oke, Mas Adit masih bergabung ya? Yap. Oke, saya langsung buka pertanyaan aja ya Mas ya, kita diskusi ya. Oke, Mungkin teman-teman bisa silakan. dikumpulkan dulu ya, Gung ya. Pertama berapa pertanyaan biasanya? Saya kasih 3 pertanyaan dulu ya Mas untuk pertanyaan pertama. Oke, teman-teman silakan untuk yang mau menanyakan nih, mau menggali ilmu pengetahuannya, wawasannya kepada Mas Adit. Saya persilahkan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Tidak usah melalui chat, tidak apa-apa, teman-teman semuanya bisa langsung on cam sama audionya. Silahkan open mic. Sudah ada yang kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa? Putus kayaknya ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, Mas. Saya boleh bertanya tidak ya? Halo, Mas. Halo. Oh, oke, udah ada. Silahkan, Mas Galang dari Undip ya. Oke, Mas. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Gitu ya, dan otomatis menjadi terpidana, maka hak-hak mereka, khususnya sebagai pejabat, itu hilang karena dipecat. Sudah pasti dipecat dari institusinya. Gitu. Kemudian tidak hanya itu, teman-teman, biasanya khusus untuk terpidana korupsi ada namanya penyitaan aset. Jadi nanti dari BPK dia akan menghitung, kalkulasi berapa banyak kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi ini. Maka sebagai gantinya adalah misalkan uang korupsinya itu ternyata udah habis gitu ya, udah habis untuk berkaya dirinya gitu ya, akhirnya maka mau nggak mau aset dari terpidana ini kemudian disita.
gitu ya. Kalau kayak kasus Asabri nih, korupsi Asabri, terpidananya itu punya mobil Ferrari, punya koleksi mobil banyak. Otomatis uang yang dan hasil dari korupsi itu kan udah nggak dalam berbentuk uang kan, tapi dia menimbulkan kerugian negara. Maka uang yang sudah dikonversi tadi dalam bentuk barang rumah mewah, mobil dan semacam itu disita oleh kejaksaan untuk kemudian nanti dilelang. Nah, hasil dari pelelangan inilah yang kemudian masuk ke dalam kas negara seperti itu. Jadi sudah menjadi menjadi bagian dari ketentuan moral sebenarnya, bahwa siapapun yang kemudian menjadi terpidana, maka dia tidak lagi berhak memperoleh hak-hak dia, misalnya sebagai ASN mendapatkan gaji untuk promosi jabatan semacamnya, otomatis dipecat. Gitu. Tapi kemudian terkait dengan masalah apa tadi itu? Nah, saya pikir itu sih, Galang. Ada lagi gak yang belum terjawab, Galang? Oke Mas, berarti kalau misalkan salah satu ada pejabat negara yang melakukan narapidana dan lain sebagainya, itu yang memberatkan kualitas negara atau kapasitas negara, itu langsung resmi dipecat Mas, begitu? Yap. Tidak hanya dipecat, bahkan ketika hasil tindakan kriminalnya tadi menimbulkan kerugian negara, maka segala properti dia gitu ya, itu disita. Gitu. Bahkan bisa dimiskinkan. Nah, sekarang kita tuh lagi ngerancang namanya rancangan undang-undang penyitaan aset gitu ya. Jadi rancangan undang-undang ini menjadi satu dasar hukum untuk menjadi landasan kita untuk menyita barang-barang yang dilakukan, barang-barang hasil belian terpidana korupsi itu kita sita, kita miskinkan lah intinya gitu, dengan menggunakan landasan hukum tadi. Gitu sih, Galang. Sepanjang dia menimbulkan kerugian negara, maka propertinya dia itu disita dan dilelang. Hasil dari lelangnya itu masuk ke kas negara. Gitu. Oke Mas, makasih sebelumnya. Kita kan sebagai masyarakat jelata lah ibaratnya Mas ya. Semoga aspirasi masyarakat kita tersampaikan sih Mas ke DPR sana sih Mas. Makasih. Amin. Ya. Makasih Mas atas jawabannya dan masukannya. Amin. Makasih Mas Galang atas pertanyaannya. Selanjutnya ada resen dari Mbak Malika ya, kalau nggak salah. Mbak Nurul Malika, ada? Kalau dia mau bertanya, silakan langsung open cam sama open mic. Tak lupa juga perkenalkan nama sama asal institusinya. Ayo kawan-kawan, silahkan. Ini mumpung kita ada pemateri yang langsung dari DPR RI ini. Itu bisa untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman yang biasanya hanya kuat-kuat di media sosial, tapi kita bisa secara langsung nih. Ini mumpung kesempatan yang sangat luar biasa, bagus. Karena kan Mas Adit ini di Komisi 8 ya Mas ya, terkait dengan mitra kerjaan dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, terus perlindungan pemberdayaan perempuan sama perlindungan anak, terus ada BNPB, terus ada Basnas. Nah itu bisa nih, itu terkait dengan itu digali-gali nih, atau enggak terkait dengan legislatif di DPR RI itu seperti apa untuk masalah misalnya untuk kita tembus nih di DPR RI itu nanti kita kayak gimana nih, harus berapa perolehan suaranya kayak gitu. Silahkan semuanya digali saja teman-teman. Mumpung ada kesempatan yang sangat luar biasa nih. Tadi ada yang namanya Malika yang mau nanya ya, mana orangnya? Nggak tahu Mas. Halo Kak. Halo. Oke, ada nih. Saya Satria silakan, dari. Mas Satria. Oh ya, saya Satria Raga Adipaka dari ISI Surakarta. Mau tanya nih Kak,
di DPR RI itu sendiri untuk sebelum proses sidang paripurna itu kayak gimana ya? Apakah ada proses dulu atau gimana gitu untuk sebelum sidang disahkan? Ya, baik. Oke, Satria. Terkait dengan sidang paripurna ya. Apa sih sidang paripurna itu? Sidang paripurna itu adalah sidang yang melibatkan hampir seluruh anggota dewan. Jumlahnya 575 itu. Tuh. Lantas apa yang menjadi agenda dalam sidang paripurna itu? Gitu. Pertama, terkait dengan pengumuman diterimanya rancangan undang-undang dari pemerintah. Kemudian, selain pengumuman itu, ada juga namanya pengumuman terkait pengesahan atas rancangan undang-undang yang sudah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Selain itu, selain pengumuman adanya rancangan undang-undang baru yang diusulkan oleh DPR atau pemerintah, kemudian ada juga adanya pengesahan, kayak misalkan kemarin tuh yang rame-rame pengesahan omnibus law tuh ya, rancangan omnibus law itu dilakukan di rapat paripurna. Kemudian juga terkait dengan laporan terkait dengan kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan, gitu ya, laporan terkait dengan APBN. Jadi biasanya atau secara sederhana sidang paripurna itu adalah agenda untuk melakukan pengumuman-pengumuman resmi, gitu ya, yang disampaikan oleh pemerintah ataupun DPR dan dihadiri langsung oleh 50 atau maksimal atau minimal 50 plus 1, 50% plus 1 anggota dewan yang ada di dalam parlemen itu. Nah, sebelum rapat paripurna itu apa sih yang dilakukan biasanya untuk penentuan rapat paripurna itu dilaksanakan namanya musyawarah oleh badan musyawarah. Nah, badan musyawarah ini anggotanya itu terdiri dari masing-masing ketua fraksi di DPR, gitu. Terkait dengan masalah masing-masing ketua fraksi plus pimpinan DPR RI. Pimpinan itu mencakup ketua DPR RI berikut 4 wakil ketuanya ya, gitu. Terkait dengan penentuan misalkan lagi tadi terkait dengan pengumuman terkait rancangan undang-undang baru, pengumuman terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang baru, pengumuman terkait dengan laporan kinerja anggaran pemerintah secara makro gitu ya dari Kementerian Keuangan, dari Menteri Keuangan. Kemudian terakhir itu adalah terkait dengan pengumuman bahwa pertama, kita sudah memulai masa sidang di DPR, atau kedua, kita sudah mulai memasuki masa reses di DPR. Jadi ketika dewan itu mulai memasuki masa reses, sebelum dia reses, ada namanya semacam seremoni lah. Ya ini di seremoni dalam bentuk rapat paripurna. Begitu juga ketika mereka mengawali masa sidang. Ketika mereka mengawali masa sidang, tidak bisa ujung-ujung langsung sidang, tapi harus melalui sidang paripurna dulu untuk pembukaan secara resmi lah. Kita sudah memasuki masa sidang. Mungkin kayak gitu, Satria. Oke, sudah Kak. Satu lagi boleh Kak? Silahkan Mas. Jadi setelah misalnya peraturan itu sudah disahkan di sidang gitu semisal. Nah semisalnya kalau semisalnya ada yang nggak setuju atau banyak yang nggak setuju itu gimana Kak dari pihak DPR-nya? Oke. Terkait dengan masalah ini ya, ada nih misalkan ada peraturan undang-undangan gitu ya, tapi ternyata undang-undangnya ini kok nggak representatif gitu, nggak mewakili aspirasi masyarakat. Contoh kayak kemarin undang-undang Cipta Kerja, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah legislative review, gitu ya. Legislative review ini apa sih? Legislative review ini adalah bagaimana kita masyarakat sipil mendorong agar DPR mau meninjau kembali apa yang sudah dia buat, peraturan perundang-undangan yang sudah dia buat, gitu ya. Tapi pertama, DPR itu kan ada 9 fraksi ya, ada 9 fraksi di DPR, gitu ya. Nah, legislative review itu baru bisa dilaksanakan ketika, gitu ya, ketika minimal ada 5 fraksi yang menyetujui untuk mau mengadakan legislative review, gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata yang menyetujui cuma 1 aja, gitu ya, yang menyetujui misalkan cuma fraksi PKS, tapi yang lain nggak setuju ya nggak bisa, gitu. Jadi caranya adalah pertama, biasanya koalisi masyarakat sipil itu dia akan audiensi dengan masing-masing fraksi dari 9 fraksi itu.
jelaskanlah terkait dengan masalah dari undang-undang yang barusan disahkan ini. Bla bla bla. Misalkan ternyata dari masing-masing fraksi ini pada setuju, oke kita setuju, mulai taken. Kan semacam kesepakatan gitu bahwa oke, fraksi ini setuju untuk kemudian akan mengajukan legislative review. Gitu juga dengan fraksi-fraksi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mengingat teman-teman, mengingat yang namanya aturan undang-undang ini hanya dibentuk pemerintah di dalamnya, otomatis kita tidak perlu untuk melakukan audiens untuk mau lagi meninjau terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dia usulkan atau sudah dia buat, gitu ya. Makanya disebut dengan executive review. Jadi bagaimana kita mendorong pemerintah untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang sudah dia bentuk. Nah, kemudian yang terakhir adalah melalui jalur konstitusional ke MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah pengadilan, gitu ya, yang khusus mengurusi perkara terkait dengan masalah aturan undang-undang, gitu ya. Jadi ketika ada undang-undang yang bermasalah, gitu ya, misalkan secara material, secara prosedur, itu bisa kita adukan ke MK. Contohnya misalkan kayak undang-undang KPK yang baru tuh, kan banyak tuh poin-poin yang kemudian menjadi isu krusial yang justru malah melemahkan KPK. Nah, berhubung ketika waktu itu koalisi masyarakat sipil mendorong legislative review, ternyata nggak banyak yang mau dari fraksi gitu ya, karena alasannya udah terlanjur dibuat, masa gue ini lagi gitu ya. Akhirnya waktu itu yang diambil adalah jalan konstitusional ke MK. Jadi ketika ke MK, ajukanlah permohonan untuk melakukan tinjauan terkait dengan undang-undang yang barusan disahkan itu. Jadi MK yang kemudian akan memproses, memverifikasi, menganalisis apakah kemudian undang-undang yang sudah dibuat ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau bahkan bertentangan dengan konstitusi, gitu ya. Jadi ketika memang undang-undang itu kemudian ternyata dianggap oke, undang-undang ini bermasalah atau bahkan bertentangan, jadi rujukan dari MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45, gitu ya. Undang-Undang Dasar 45. Jadi gini, dalam hierarki hukum itu ada namanya pertama. Yang pertama itu ada namanya Undang-Undang Dasar 45. Pertama itu. Kemudian kedua, ada namanya TAP MPR, gitu ya, hierarki hukumnya. Di bawahnya lagi ada namanya undang-undang, gitu ya. Nah, pastinya adalah yang namanya aturan yang ada di bawahnya ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, kan? Gitu. Tidak boleh bertentangan antara yang bawah dengan yang atasnya. Misalkan kita bikin undang-undang KPK gitu ya, sama DPR pemerintah. Ternyata beberapa pasal dalam undang-undang KPK ini bertentangan dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar 45, maka bisa dibatalkan tuh undang-undangnya. Gitu. Nah, tugas MK adalah untuk meninjau dengan cara itu, menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai titik tolak analisisnya, untuk kemudian mencermati apa yang kemudian apakah ada masalah dalam undang-undang yang dibuat ini. Nah, itu tugas MK. Gitu. Sudah menjawab, Mas Satria? Alhamdulillah sudah terjawab, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penanya lagi. Adakah? Oh, itu udah. Oke, silakan. Mas Faisal. Ini di saya aja atau gimana nih? Sinyalnya Mas Faisal yang Yang raise hand PPMKM apa ini? Sudah mengangkat tangan. Mas Adit, dengar suara pertanyaan? Enggak. Mute soalnya dia nih. Halo Mas Faisal. Oh ya, cek
terdengar, Bu? Suara saya terdengar tidak ya? Dengar, kalau ini dengar. Ya. Terima kasih pada Mas Agung sama Mas Aditya. Jadi, saya jadi mau bertanya kepada Mas Agung. Nah, sebenarnya saya mau menanyakan terkait perihal yang reses tadi ya Mas Agung, kan terkait Dewan itu kembali ke konstituennya masing-masing, ke dapilnya. Nah, di reses itu apakah nanti di akhir periode dari anggota Dewan nanti akan menyampaikan terkait apa saja yang sudah dilakukan selama 5 tahun di DPR atau misal menjadi anggota Dewan? Apakah ada pertanggungjawaban ke partai atau misal ke daerah pilih masing-masing? Seperti itu Mas Aditya, terima kasih. Dengar ya Mas? Ya, dapat intinya ketika reses tuh ngapain sih gitu ya? Ya nggak sih, Sal? Ya, sama apakah ada pertanggungjawaban nanti ke partai atau di akhir periode terkait dengan reses? Ada pertanggungjawaban lah ke partai maupun ke dapilnya itu Mas. Oke. Baik, mungkin saya ingin menjawab untuk wilayah saya, karena memang pertama saya bukan kader partai, karena saya jadi tenaga ahli itu karena melalui jalur profesional gitu ya, bukan karena saya kader dari IKS, tapi jadi sebagai ya tadi kader profesional. Otomatis saya akan coba jawab untuk yang di dapil dulu. Pertama, ketika di dapil itu sebenarnya tidak hanya ketika kunjungan ke dapil itu rekan-rekan semua yang dilakukan oleh anggota dewan itu tidak hanya sekedar kayak ngasih bantuan, serta aspirasi dan semacam, enggak. Justru yang mereka lakukan gitu adalah dalam rangka melaporkan kepada rakyat gitu ya. Selama mereka di parlemen itu misalkan nih masa sidangnya 2 bulan gitu ya. Masa sidang itu 2 bulan, kemudian 1 bulannya itu untuk dapil, reses gitu ya, jadi waktu 1 bulan ini. Nah, selama waktu 2 bulan ini bersidang di parlemen, apa aja yang mereka lakukan di parlemen, mulai dari bikin undang-undang, mulai dari melakukan pengawasan, mulai dari menegur pemerintah dan semacamnya, itu disampaikan ketika mereka melakukan reses atau mereka melakukan kunjungan ke konstituennya di daerah gitu. Saya pernah mendampingi langsung gitu anggota dewan ini, bahwa makanya yang bikin bahan itu kan saya, yang bikin bahan LPJ-nya kepada kami menyebutnya LPJR, laporan pertanggungjawaban pada rakyat gitu ya. Jadi apapun detail pertemuan yang kemudian kami lakukan, kemudian keberhasilan dari advokasi yang kami lakukan gitu ya, itu kami semua laporkan, mulai dari dokumentasinya, kemudian dari bentuk video. Ketika anggota dewan ini minta langsung kepada menteri untuk misalkan contohnya agar namanya bantuan sosial tunai itu diperpanjang, videonya itu kami ada, kita rekam, kemudian kita sampaikan langsung nih kepada konstituen di dapil agar mereka tahu bahwa ini anggota kalian ini kerja loh, ini loh kepercayaan kalian ini sudah ditunaikan, ini yang sudah kami lakukan gitu ya. Lepas apakah kemudian hasil advokasi ini berhasil atau tidak, sebenarnya kan gini, anggota dewan itu kan fungsinya itu dalam rangka mendorong kan, mendesak, tapi tetap ya namanya ranah eksekusi itu ada di pemerintah. Tapi ketika tekanan atau desakan itu datang bertubi-tubi kepada pemerintah, maka bisa gol juga gitu. Jadi makanya gitu ya teman-teman, ini yang kemudian dilakukan oleh para anggota dewan tadi. Pertama, mereka melaporkan hasil kinerja mereka selama di parlemen kepada masyarakat ketika kunjungan di dapil. Tidak hanya 5 tahun, tapi 2 bulan pun dilaporin gitu ya. Selain itu teman-teman, setiap anggota dewan sudah dibekali namanya sosial media. Di setiap kegiatan mereka itu dipastikan akan dipublikasikan ke media. Jika memang ada yang nggak dipublikasikan, ya itu mungkin masalah dari tenaga ahlinya atau semacamnya. Tapi tetap anggota dewan itu kan sebagai pejabat publik, jadi ada hak publik yang melekat di dalam benaknya. Sehingga segala hal yang kemudian diperlakukan atau dia lakukan, itu otomatis akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin seperti itu, Faisal, tidak butuh waktu 5 tahun, tapi cukup 2 bulan atau bahkan setiap selesai masa sidang, mereka akan langsung melaporkannya kepada masyarakat. Jadi selain melaporkan, mereka juga akan menerima masukan baru nih. Apa aja nih yang dibutuhkan masyarakatnya? Apa aja nih yang kemudian dibutuhkan masyarakatnya ke depan? Nah, setelah ditampung, nanti ketika sidang, ketemu sama menteri, disampaikan lagi. Apakah kemudian terkait dengan berhasil atau tidaknya?
juga nanti dilaporin lagi ketika masa reses. Alhamdulillah nih ternyata berhasil aplikasinya. Nanti bantuannya datang tanggal segini ya, gitu. Atau misalkan ternyata nggak berhasil, nggak apa-apa, sampaikan langsung, mohon maaf ternyata kami belum bisa berhasil untuk bisa meloloskan bantuan ini untuk dapil ini. Tapi kalau kami akan berkomitmen terus lagi mendesak. Nah, gitu. Jadi terus memberikan komitmen nyata buat masyarakat itu. Jadi akhirnya saya sadar teman-teman gitu ya. Jadi saya juga pernah jadi kayak ada dalam posisi teman-teman ya, jadi demonstran gitu ya. Dulu bahkan saya itu anti DPR gitu ya, karena saya taunya DPR itu tukang tidur gitu. Udahlah, DPR nggak usah kerja. Ketika dia bangun, dia malah bikin masalah gitu. Ternyata ketika saya berada di dalam, nggak semua anggota dewan itu brengsek, gitu ya. Ada memang benar-benar yang serius gitu, mikirin kita, bahkan bela-belain nggak tidur gitu ya, nggak tidur, bahkan hanya tidur 1 jam, itu cuma dalam rangka melakukan analisis, dalam rangka untuk menyusun bahan rapat, gimana caranya agar masyarakat yang dia atau konstituen dia itu nggak kelaparan ketika terjadi pandemi itu. Jadi salah satu anggota yang saya dampingi seperti itu dari PKS itu. Mungkin seperti itu, teman-teman. Gimana Mas Faisal, ada tanggapan? Mas, saya menanyakan lagi terkait kan di anggota DPR kan ada 2 kayak itu ya Mas, kayak ada 2 yang mendukung, yang satu dari daerah pilih dan yang satu dari partai, biasanya kan diusung oleh partai. Nah, tadi kan baru disampaikan terkait yang diusung oleh itu ya Mas, diusung oleh daerah pilih. Nah, kalau di laporan pertanggapan ke partai itu seperti apa ya Mas? Misal nanti ada dari partai mengusulkan terkait RUU ini atau misal mau macam apa, nah itu ada seperti apa? Kan juga ada kayak ketua fraksi juga yang di daerah DPR. Seperti apa untuk pembagian antara DPR dengan ketua fraksi yang ada di DPR? Itu sih Mas, terima kasih. Pertama, perlu dipahami rekan-rekan semua bahwa setiap anggota dewan, ya, ada anggota DPR dengan anggota DPD itu beda. DPD itu dia tidak perlu partai. Tapi kalau DPR, dia perlu partai. Gitu ya. Otomatis ketika dia mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kinerja dia di parlemen pada masyarakat, secara otomatis itu juga bagian dari pertanggungjawaban dia terhadap partai. Gitu. Jadi misalkan, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, apakah kemudian ketika dari masyarakatnya ini mengusulkan agar ada namanya rancangan undang-undang kayak gini, tapi dari partainya mengusulkan rancangan undang kayak gini. Nah, pertama gini, perlu dipahami teman-teman, segala rancangan atau kebijakan yang hendak diusulkan oleh partai itu tidak lepas hasil dari serap aspirasi mereka atau riset mereka terhadap kebutuhan masyarakat. Gitu. Jadi nggak otomatis kemudian yang namanya partai itu, yang saya pahami dari ketika saya selama 1 tahun bersama PKS, segala bentuk rancangan undang-undang, contoh misalkan kayak gini, rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama kita usulkan ini, dan sama rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Ini kan yang mengusulkan salah satunya adalah dari PKS. Nah, kenapa tiba-tiba PKS diujuk mengusulkan itu? Oh, ternyata setelah saya pahami, sebelumnya mereka melakukan satu riset secara nasional. Gitu ya. Namanya partai itu kan dia punya yang namanya DPW ya, Dewan Pimpinan Wilayah. Kemudian ada lagi struktur terkecilnya, Dewan Pimpinan Tingkat Kelurahan atau tingkat desa dan semacamnya. Nah, dengan menggunakan resources itulah mereka mencoba untuk kemudian menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat waktu itu. Riset ini nggak sebentar, ada setahun kurang lebih. Ternyata setelah digodok-godok, salah satu isu sentralnya adalah terkait dengan masalah miras. Oh, ternyata miras ini masih menjadi masalah nih di masyarakat. Gimana ya caranya agar masyarakat ini bisa aman dari miras? Ya sudah, kita usulkan saja namanya rancangan undang-undang minuman beralkohol, larangan minuman beralkohol. Nah, maka dari fraksi inilah, dari partai kemudian menurunkan ke fraksi, dari fraksi kemudian menugaskan anggota-anggotanya di badan legislasi untuk kemudian mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang ini. Jadi, sejauh yang saya pahami, yang namanya setiap kebijakan publik itu tidak lepas dari riset yang dilakukan dengan mengambil sasaran dari masyarakat, rumput. Gitu. Agar apa? Agar kebijakan yang kemudian dibuat nantinya dan kemudian diimplementasikan itu bisa berdampak langsung kepada kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Jadi nggak asal ujuk-ujuk aja gitu. Tapi ada juga teman-teman, misalkan kayak rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah gitu. Ada juga justru malah rancangan undang-undangnya justru nggak terkesan populis gitu. Misalkan apa? Undang-undang misalkan ketentuan umum pajak nih yang lagi ramai nih.
Ini masih rancangan nih terkait dengan sembako dan sekolah mau dipajakin gitu. Nah, saya agak curiga bahwa rancangan undang ini memang menjadi representasi dari kebutuhan masyarakat, atau bisa jadi justru ini adalah rancangan undang-undang yang memang berangkat dari kebutuhan pemerintah karena negaranya yang mulai kosong gitu. Nah, otomatis gimana caranya biar mengisi kas negara itu? Ya udah, akhirnya diusulkan sama Menteri Keuangannya. Yaudah kita pajakin aja rakyatnya. Bisa kan kayak gitu? Bisa gitu. Jadi memang banyak hal yang kemudian perlu kita cermati bersama bahwa tidak semua produk undang-undang itu memang menjadi representasi dari masyarakat. Tapi justru ada juga produk undang-undang itu merupakan representasi dari kepentingan oligarki. Gitu. Seperti itu. Oke. Datanya bocor kali ya Mas ya, kata Ibu Menteri Keuangan. Padahal publik harus tahu itu. Tapi kok dibilang bocor. Gimana Mas Faisal, ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Puas dengan jawaban Mas Adit ya. Terima kasih Mas Adit. Ya. Oh, terima kasih Mas Faisal. Kayaknya ini udah waktunya udah habis ini Mas. Sudah jam 10.33 nih. Tadi sudah sangat banyak yang disampaikan oleh Mas Adit atas pertanyaan dari Mas Galang dari Undip, Mas Satria dari ISI Surakarta, sama Mas Faisal dari Unimus terkait dengan tadi pejabat yang divonis narapidana wajib mengundurkan diri atau dikeluarkan, ataupun sebelum sidang paripurna kita kita ngapain, dan juga terkait dengan masa reses tadi. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya Mas Adit. Adakah mau yang disampaikan sebagai penutup? Baik, terima kasih untuk Galang, Faisal, dan juga Tia yang tadi sudah nanya, dan juga Mas Agung, Pak Guru, ya, makasih banyak sudah memandu acara dengan sangat baik. Saya senang bisa menjadi jembatan antara teman-teman ini. Saya juga seumuran sama kalian loh, gitu ya. Menjadi jembatan penghubung antara kepentingan politik di parlemen dengan juga kepentingan mahasiswa di sini. Di sinilah peran kita sebagai milenial untuk menjadi jembatan penghubung kepentingan antara orang tua dengan orang muda. Jadi bukan saatnya lagi bagi kita teman-teman anak-anak muda tidak politis atau alergi dengan politik. Karena justru dengan politik itulah kita bisa memanfaatkan sebagai alat untuk bisa menghadirkan satu kebijakan yang bisa memberikan maslahat bagi banyak orang. Yang kedua, saya juga nggak sungkan untuk bisa mampir-mampir lagi nih, baik itu ke Unimus atau ke kampus-kampus lain, ke ISI, ke Undip, atau semacamnya untuk agenda-agenda serupa seperti itu. Jadi akan bisa hubungi saya di Instagram, ada ya, Adityan Purnama. Saya senang untuk bisa istilahnya menampilkan perspektif anak muda gitu ya, yang ada di bagian penyelenggara negara, agar teman-teman ini juga punya satu pandangan ke depan supaya bisa mempersiapkan lebih dini bekal yang dibutuhkan untuk menyongsong masa depan, khususnya di menjadi senator ya, menjadi senator atau legislator ke depan. Itu Mas Agung, makasih banyak. Saya suka dengan senyum Mas Agung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mas atas waktu yang telah diberikan. Mungkin kita hanya sampai di sini saja, tapi kita juga selanjutnya masih bisa untuk komunikasi silaturahmi. Teman-teman juga boleh nih, Mas Adi juga memberikan statement bahwa bisa nih untuk menghubungi Mas Adi melalui DM Instagram ataupun yang tadi WA ya Mas ya. Dan sangat humble loh ini orangnya. Oke. Nggak beres loh ya Mas ya. Ini ada @Aditya. Nah, itu bisa dicatat nih. IG-nya bisa langsung di-follow langsung ya. Supaya followersnya Mas Adit nih nambah. Oke, terima kasih Mas Adit atas waktunya. Semoga sehat selalu, sukses, dan tetap semangat membawa aspirasi dari rakyat Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Amin. Makasih Agung, Faisal, dan rekan-rekan semua. Saya izin pamit ya. Oke. Dari teman-teman sebelumnya kita
Ya, Saya untuk foto bersama dulu ya, Mas. Jangan Saya lupa lupa. ada dokumentasi buat kenang-kenangan. Mas Adit udah keluar ya? Kayaknya Mas Adit udah keluar ini. Saya lupa ini teman-teman menyampaikan foto bersama. Mungkin bisa dilanjut aja Mas, sudah keluar Mas. Nggak apa-apa ya? Dilanjut ke Mas Muja, sudah ada di Zoom Mas Muja. Materi selanjutnya sudah ada. Oke, berhubung tadi Mas Aditnya udah keburu keluar ya, Mas ya, belum foto bareng. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, tadi keren banget ya materi dari Mas Adit. Gimana, Mas? Ini teman-teman semua tadi gimana kesannya?